Apa yang didapatkan ketika bergabung dengan sekte itu? Kekuatan atau Kekuatan, power, ya. Jadi kekuatannya itu dan kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki sama manusia pada umumnya. Oke. Contohnya, misalnya nih ya, aku ngelihat panas tubuh kamu nih sebelum kita berantem itu, aku tuh tutup mata aku terus aku bisa tahu nih, oh dia lemahnya di ulu hati. Oke, ntar aku nyikatnya di ulu hati nih. Sebenarnya aku tuh mau dikorbankan juga sama pimpinan dari sekte ini. Dikorbankan untuk Diberikan ke Pantai Ngeliap itu. Oh. Dikorbankan ke, pernah dengar kan siapa yang menguasai Pantai Ngeliap kan? Nah ya, mau dikorbankan ke itu. Oke. Tapi hari itu aku dilepain. Jadi aku pas pada saat posisi begini nih, berdiri gini, terus aku pas ombaknya itu datang, aku bilang, Tuhan Yesus tolong. Yang temen aku yang lainnya tuh keseret ombak, tapi akunya dibalikin ke pantai. Dia lagi duduk tuh, leader kita. Terus aku bilang gini, Kak, Mama ambil aja lah nyawanya gitu, abis lah. Terus dia ketawa kayak gitu, menyeringai kan. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan kesaksian dari Bu Lucy Daiva yang luar biasa bagaimana perjalanannya mengikut Kristus, maka pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kesaksian dari seseorang anak muda yang unik ya. Berbeda kesaksiannya dengan anak-anak muda yang lainnya, dan kita sedang bersama dengan Kak Lea. Selamat siang Kak Lea. Halo, apa kabar Relia? Baik ya. Akhirnya aku sampai di sini, thank you ya diundang. Apa kabar? Baik, puji Tuhan baik. Oke, terima kasih udah mau datang ke podcast kita. Nah, kita mau bertanya tentang kesaksian Kak Lea. Tapi sebelumnya Kak Lea ini latar belakangnya apa? Seorang apa dan bagaimana? Oke, aku itu penari. Oke. Aku penari, sampai sekarang aku juga aktif nari. Tadinya aku lama di Agnes. Setelah aku Agnes apa nih? Agnes Monica. Oke. Aku penarinya Agnes Monica. Dari 2002 sampai 2019. Aku stop dari sana karena aku sakit. Lalu aku keluar dari sana, kebetulan COVID kan waktu itu. Nah, setelah COVID selesai, aku aktif lagi tapi di salsa dan tango. Jadi aktif sampai sekarang aku. Nari ya? Nari. Berarti Kak Lea ini adalah seorang penari teman-teman ya. Jadi kalau mau ada yang mau belajar nari boleh kontak beliau ya. Okay. Nah Kak Lea, kita mendengarkan banyak kesaksian tentang Kak Lea, tapi kita mau belajar nih atau mau mendengarkan apakah Kak Lea ini terlahir sebagai seorang Kristen dari kecil? Iya, tapi Kristen tanpa pertobatan. Oke, Kristen KTP ya, tanpa pertobatan. Nah, bagaimana pada akhirnya bisa bertobat? Apa masa lalu? Atau mungkin ini hal yang mungkin cukup sensitif, tapi tergantung kalian apakah mau menceritakan. Katanya pernah di dalam dunia gelap. Ya, di suatu sekte sesat. Oke, itu bagaimana ceritanya? Boleh bersaksi? Itu awalnya tuh aku join di situ ya El, karena mamaku itu kan suka mukulin aku dulu. Disclaimer, mama sekarang udah nggak ada, tapi akhirnya kami jadi baik-baik saja, aku dan kakak-kakak aku. Nah, karena aku keseringan dipukuli sama mama, jadinya aku tuh punya keinginan gimana ya caranya kalau misalnya aku dipukulin sama mama, aku bisa ngelawan dan aku yang menang. Itu sebenarnya. Gitu. Nah, di sekte itu mereka tuh awalnya mengajarkan bela diri. Gitu. Tapi semakin aku mendalami ilmu itu, kan aku di sana 3 tahun ya El, dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP. Semakin aku mendalami, ternyata itu bukan hanya sekedar belajar tentang ilmu bela diri, tapi lebih dari itu, gitu. Nah, di tingkatan sabuk tertentu, bahkan sudah pakai jubah, itu kita latihannya sudah pakai lilin, pakai pentagram, gitu. Udah mulai invite spirit-spirit lah ke dalam tubuh kita. Gitu. Apa yang didapatkan ketika bergabung dengan sekte itu? Kekuatan atau power, ya. Jadi kekuatannya itu dan kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki sama manusia pada umumnya. Contohnya, misalnya nih ya, aku ngelihat panas tubuh kamu nih sebelum kita berantem itu, aku tuh tutup mata aku terus aku bisa tahu nih, oh dia lemahnya di ulu hati. Oke, ntar aku nyikatnya di ulu hati nih. Gitu. Dan itu hanya salah satu dari banyaknya kelebihan-kelebihan yang lain
ketika aku semakin mendalami ilmu itu. Oke. Gitu. Bisa nyembuhin juga loh El. Oke. Bisa menyembuhkan juga. Tapi misalnya nih aku pernah nyembuhin mamaku nih ya. Setelah mama aku sembuh, terus kalau kambuh lagi harus balik lagi nih ke aku. Harus tangan aku nih yang nyembuhin mama aku. Oh, nggak bisa yang lain. Nggak bisa. Tapi tentunya kesembuhan itu bukan berasal dari kuasa Tuhan ya. Betul, bukan dari kuasa gelap. Jadi motivasi bergabungnya dengan sekte sesat ini adalah karena dulu ingin membalaskan dendam ya Betul El. ke orang tua karena orang tua sering pukul waktu kecil. Mengapa orang tua sering pukul waktu kecil? Jadi ini di luar dari kisah aku, background dari mama aku. Ternyata waktu masih kecil mama pun juga tidak dapat kasih sayang yang seutuhnya secara Kristen di keluarganya. Ya, Jadi kutuk dan kepahitan itu dia bawa nih, dia kasihlah turunlah ke anak-anaknya. Karena yang terjadi ini mama suka mukul itu ya bukan cuman ke aku El, tapi ke kakak-kakak aku yang di atas aku gitu. Cuman aku tidak mau membuka luka lama kakakku ya, cuman mereka pun juga merasakan hal yang sama parah juga. Gitu. Oh, kalau kalian ini anak keberapa dari berapa? Keempat dari 4 bersaudara. Anak terakhir ya? Yes, bungsu. Nah, selama bergabung di dalam sekte sesat ini, apakah apa yang terjadi di dalam pengalaman kakak hingga pada akhirnya mau bertobat, atau seperti apa cerita pertobatannya dari? Kok aku bisa bertobat gitu ya? Kok sekarang bisa gitu ya? Sebenarnya kan kisah aku kan lama ya dan banyak banget. Cuman aku selalu setiap kali aku kesaksian, aku tidak pernah mau spill nama-nama iblisnya. Karena aku tidak mempromosikan mereka, ya kan ya. Aku di sini diundang untuk bercerita tentang kebaikannya Tuhan Yesus dan yang sudah menyelamatkan aku. Nah, aku bisa keluar dari sana itu El, karena long story short, aku udah capek sama mamaku. Karena setelah aku pulang dari salah satu ujian kenaikan tingkat aku di Pantai Ngeliep Malang, itu ujian aku tuh aku ngelawan ombak setinggi 3 meter dan aku tidak bisa berenang, gitu. Nah itu situasi di keluarga aku, kami tidak harmonis ya, gitu. Jadi kalau aku pergi ke tempat kayak gitu tuh tanpa sepengetahuan orang tua aku, jadi aku kabur, aku diem. Nah di hari itu, pada saat aku ujian kenaikan tingkat itu, sebenarnya aku tuh mau dikorbankan juga sama pimpinan dari sekte ini. Dikorbankan untuk diberikan ke Pantai Ngeliep itu. Dikorbankan ke, pernah dengar kan siapa yang menguasai Pantai Ngeliep kan? Nah ya, mau dikorbankan ke itu. Tapi hari itu aku dilepain dibalikin ke pantai. Karena aku teriak nama Tuhan Yesus tolong. Jadi aku pas pada saat posisi begini nih, berdiri gini, terus aku pas ombaknya itu datang, aku bilang, Tuhan Yesus tolong. Yang temen aku yang lainnya tuh keseret ombak, tapi akunya dibalikin ke pantai. Aku sadarnya itu setelah aku ditabokin sama tim SAR, ada polisi, ada banyak orang di situ, dan kayak, kenapa teman-teman aku yang lain, kenapa nih kok pada udah berantakan gitu. Dan kata pimpinan aku pada saat itu, kamu kenapa nyebut nama itu tadi? Nama Yesus. Nama Yesus. Pemimpin dari gitu, sekte ini. Sekte itu. Gitu. Nah, aku pulang kan dari kejadian itu, aku pulang. Tapi sebelumnya tuh kita ada laporan BAP tetap kita dianggap melakukan tindakan kejahatan kan, karena kan ada 5 orang teman lain yang meninggal kan. Jadinya yang lain meninggal. Yang lain meninggal tuh ada yang dari Nigeria, ada yang dari UK, ada yang dari Semarang, pokoknya ada 5 orang gitu. Setelah selesai dengan polisi, ditanya jawab dan segala macam, kami pulang tuh ke Surabaya. Sampai di Surabaya, seperti biasa si pimpinan kami itu kan masuk di ada satu ruangan gitu kayak headquarter gitu kan. Itu si pimpinan aku tuh ngomong gini, nanti someday ya, kamu akan jadi pengkhianat di grup ini. Wah enggak kak, aku bilang itu. Aku tuh sayang banget sama kamu kak, aku tuh cinta banget sama kamu, nggak mungkin. Tapi kamu akan jadi pengkhianat, gara-gara kamu nanti tempat ini tuh jadinya hancur. Gitu. Nah karena pada saat itu kami dalam keadaan masih berkabung dan segala macam. Pimpinan aku bilang, udah kamu pulang aja, kamu tenangin diri kamu, gak usah overthinking dulu, pulang aja pulang. Aku pulang lah ke rumah. Itu setelah hari dimana
kejadian itu, musibah itu. Aku pulang ke rumah, mamaku, papaku itu, papaku yang bukain pintu. Karena aku setelah lama kan nggak pulang kan. Pas bukain pintu, papaku teriak, "Ah, Tuhan Yesus, ternyata dia masih hidup," gitu kan. Wah, ternyata aku ditungguin sama keluarga gua gitu kan. Seneng nih awalnya. Begitu aku masuk ke dalam, mama aku marah-marah. "Kamu itu ya memang anak brengsek gini. Selama ini ternyata kamu ikut." Gara-gara itu jadi mamaku tuh tahu, papaku dan mamaku tahu kalau aku tuh ikut sekte itu. Kamu gini. Naik darah lah aku, El. Wah, mati lu. Aku keluar, belum ganti baju itu, aku bilang, "Enggak, selesai aku sama kalian, aku selesai sama kalian." Aku balik lagi ke headquarter, masuk ke ruangan yang biasa kami suka kumpul untuk worshiping itu. Dia lagi duduk tuh, leader kita. Terus aku bilang gini, "Kak, Mama ambil aja lah nyawanya gitu, abis lah." Terus dia ketawa kayak gitu, menyeringai kan, gitu. Aku udah tahu itu, gitu. Mau ngabisin mama kamu itu gampang, tapi bukan cuma mama kamu pun juga harus diambil juga. Jadi semuanya harus buat kami lah, buat mereka. Aku bilang, "Ya udah nggak apa-apa," bilang gitu kan. "Bener ya, nggak apa-apa ya, oke. Sekarang kamu balik lagi pulang." "Lah kok kenapa aku balik pulang?" Bilang, "Pokoknya kamu pulang, lakukan seperti biasa, ritual-ritual yang seperti biasanya. Nanti tunggu aja. Nanti dari kamu worshiping itu nanti ya singkat cerita mamaku nggak ada lah gitu kan." Aku pulang lagi, aku inget itu aku jalan kaki dari tempat itu karena kan aku gunda galau kan, saking emosinya kan, aduh harus pulang lagi nih. Ya udah deh aku jalan kaki, aku sampai di rumah, mamaku, papaku lagi tidur. Terus aku ngeliat, nih waktunya nih kayak enak nih. Aku masuk kamar aku pakai jubah aku, mulai itu aku worshiping pakai pentagram dan segala macam kan. Worshiping udah selesai, aku mikir bentar lagi nih mama nggak ada. Aku tungguin ini kok aku intip di kamarnya kok masih nafas dia ya kan. Duh, ini kapan nih mama aku nggak adanya? Ya udahlah, aku nyender nih di pinggir tempat tidur, aku nyender. Ini percaya nggak percaya, badan aku itu tiba-tiba kebanting di lantai kamar aku. Ini badan aku nih ya dari duduk tiba-tiba udah gini aja posisinya. Tangan aku begini, kepala aku gini, tangan aku tuh dipegangnya itu nggak maksa cuman dipegang biasa aja nih. Tapi aku yang merasa aku ilmunya udah tinggi ini, kayak kesel kan, kayak apaan nih, ternyata ada yang lebih hebat dari aku. Ego aku bener-bener kayak apaan nih, lepasin aku. Enggak, tetap aku diem. Pas aku nengok ke depan, itu aku ngeliat ada kaki jalan pelan banget, terus tangannya gini. Terus aku ngeliat, gue tahu nih kaki sama tangannya ini punya siapa. Aku ajakin berantem Aku tahu nih kamu siapa, aku benci banget sama kamu gitu. Buat apa kamu datang ke sini? Telat, udah telat, semuanya telat. Hari ini juga aku udah korbanin mama aku supaya diambil sama si iblis gitu. Bahkan aku juga gitu. Kamu nggak ada urusannya lagi sama kamu. Tapi Tuhan tetap kasih tangannya dan bilang aku sayang sama kamu. Tapi itu bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia tapi bahasa yang aku bisa mengerti. Dan bahasa itu bikin badan aku nih ya adem banget, kayak kayak ngalah gitu kayak apa ini ya gitu. Karena aku ngerasa di saat semua orang benci sama aku, tidak pernah mencintai aku, tapi sosok ini bilang, tapi aku sayang sama kamu. Tapi aku sayang sama kamu. Gak peduli yang lain, tetap aku sayang sama kamu. Yang ketiga kalinya baru aku ngerasa kayak oke, aku ngalah. Badan aku langsung balik normal, tapi kayak posisi bayi gitu. Kayak bayi meringkuk gitu. Dan aku bisa melihat di kamar aku tuh kayak ada cermin deng kebuka nih 1, 2, deng. Itu aku masih bayi. Aku remaja, tapi semuanya itu aku dipukulin, dibully segala macem lah. Semuanya busuk-busuk lah. Terus aku bilang gini ini nih. Aku bilang ke Tuhan, maaf ya Tuhan. Ini yang bikin aku benci banget sama kamu. Aku bilang, aku dibully, disakiti, dipukulin mama aku. Kamu kemana? Ini semua terjadi dalam hidup aku. Kamu tahu nggak Tuhan Yesus bilang apa? Semuanya memang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau kamu gandeng tangan aku, kamu ngelewatin semua ini nggak sendiri. Kamu akan kuat, kamu akan bisa ngelewatin asal kamu mau gandeng tangan aku. Dan malam itu aku menentukan aku mau gandeng tangannya dia. Karena
Tidak ada satu orang pun yang bilang bahwa aku sayang sama kamu. Nggak ada ya. Siapa yang mau sayang sama aku? Maaf ya, si brengsek satu ini yang sudah pernah, nanti tolong disensor ya, yang sudah pernah sama Lucifer, sudah pernah dengan semua anggota-anggota yang ada di sana. Udah hancur karena iblis udah ngomong, nggak ada yang bakalan sayang sama kamu. Karena kamu udah hancur hidup kamu. Siapa yang mau sayang sama kamu? Tuhan Yesus sayang sama aku. Dari situ, dari malam itu aku ngerasa kayak, oke, aku bilang itu. Aku mau gandeng tangan kamu, apa yang harus aku lakukan? What next? Badan aku balik ke kamar, aku ngeliat kamar aku nih, El. Itu tadi apa ya? Ngerti kan kayak, itu tadi apa? Itu tadi apa ya? But that's so real. Tapi karena aku sudah pernah ada di dunia yang sama juga tapi kegelapan, tapi yang satu ini kok full of blessing and happy dan berbeda buat aku lari ke kamar mama aku karena Tuhan Yesus bilang gini, kamu harus maafin mamamu, nomor 1, kamu maafin mama kamu. Aku lari ke kamar mamaku udah gini ya, nafasnya tuh udah yang tinggal sedikit, aku langsung pegang tangannya, mamaku posisinya gini kan, papaku di sampingnya, aku bilang gini, mama, terus mama aku kaget, sayang, gitu kan, mama gak usah bangun gak apa-apa, aku bilang, mama cukup dengerin, tapi mamaku maksain untuk bangun, duduk, terus papaku juga kebangun, kenapa nih, kenapa sayang? Aku mau cerita, aku ngeliat Tuhan Yesus. Mamaku nangis, papaku lebih nangis lagi, papaku kayak gini, gak apa-apa sayang, gak apa-apa, tenangin. Aku selama ini tuh ikut aliran sesat, Ma, aku bilang gitu. Dan hari ini aku harus bunuh mama. Karena aku benci banget sama mama. Tapi tadi Ma, di kamar aku bilang, Tuhan Yesus datang, kasih tangannya. Dan Tuhan Yesus bilang, aku harus maafin mama. Atas semua yang mama lakukan ke aku. Dan aku mau maafin mama. Aku maafin mama ya. Mama aku nangis, El. Mamaku pun juga mengeluarkan kata-kata, maafin mama juga. Itu seperti belenggu di dalam tubuh aku, El. Pecah kayak, oh my God. Kenapa gak dari dulu ya aku ngerasain ini. Sukacita aku tuh ya, El. Kayak tidak bisa dibayar sama uang, teman-teman. Damai sejahtera ya? Damai sejahtera itu bener-bener kayak aku lagi kepanasan atau kelaparan atau apapun di padang gurun. Dan tiba-tiba ada yang ngasih air dan es dan apa. Itu rasanya persis seperti itu tapi kalikan 1000. Kebaikannya Tuhan Yesus itu seperti itu. Dari situ mulai tuh kehidupan aku sama Tuhan dirubah. Tapi apakah apakah langsung berubah Kak? No, aku tetap manusia biasa El. Yeah. Aku melewati banyak hal dalam hidup aku yang sama Tuhan Yesus diizinkan. Karena itu tadi free will ya gitu kan. Jadi kayak aku sempat jatuh lagi, tapi Tuhan selalu begini. Aku masih nungguin kamu, tapi Tuhan aku gak layak. No, aku sayang sama kamu. Sekalinya Tuhan Yesus bilang sayang, itu sampai selamanya akan tetap sayang teman-teman. Tidak akan berubah rasa sayangnya Tuhan Yesus kita. Betul gak Kak Elia? Ya. Jadi tadi kalau Kak Elia tanya, kenapa kok bisa bertobat? Itu ceritanya. Karena Tuhan Yesus, karena cintanya Tuhan Yesus sama aku ini, si anak bandel ini, tapi sekarang sudah menemukan jalannya. And I'm here. Aku bersaksi tentang kebaikannya Tuhan. Ya, luar biasa ya teman-teman. Tapi apakah setelah peristiwa itu, apakah kemudian bagaimana perjalanan hidup setelah itu? Wah, ups and downs Kak. Ups and downs. Contohnya, ini very good question Kak Elia, thank you banget. Orang kan suka nanya kayak gini. Kak Lea, kamu bikin tato ini sebelum atau sesudah? Nah iya tuh. Ya kan? Pasti banyak yang bertanya kan. Aku bilang sesudah. Dan kamu tahu reaksi mama aku murka. Mamaku ngamuk karena kan keluarga aku melihat kan journey aku ketika Tuhan menyelamatkan aku. Tapi dari sini ya aku belajar bahwa manusia tuh tidak ada yang kebal untuk dosa. Walaupun sudah ditolong, aku sudah ketemu dia, tetaplah aku dengan kebandelan aku keras kepala kan, berarti kan kayak enggak kan gue dancer, tato itu keren. Tuhan izinkan itu, bukan Tuhan izinkan tapi aku yang ngelawan kan, enggak aku sorry Tuhan, sorry ini buat aku keren, aku tetap bikin. Tapi proses aku bikin semuanya ini ya sebenarnya menderita, tau nggak? Keringnya lama. Tapi
Tapi karena aku ngeyel Kak Elia, manusia kan seperti itu kan, enggak, buat aku tetap keren. Tapi sampai pada akhirnya proses aku semakin mengerti Tuhan itu tidak pernah bosan dan tidak pernah lelah untuk selalu ada di samping aku untuk ngomong. Itu tidak berkenan loh buat aku. Sampai akhirnya aku di titik dimana I give up everything, dari merokok, dari vaping, dari tato, semuanya nih. Akhirnya aku berhenti bukan karena dipaksa atau disuruh sama orang, tapi karena akhirnya aku sendiri menggunakan free will aku. God, aku nyakitin kamu terlalu sering ya Tuhan. Dan aku bisa ngerasa kayak Tuhan gini, puk-puk aku. But I still love you anyway. Dengan segala kekurangan kamu Lea. And finally you are home. Pada saat aku give up semuanya, aku tadi mau hapus ini El. Aku pergi ke salah satu tempat untuk menghapuskan, nggak bisa nih. Dia rusak gitu kan, luka gitu. Terus aku bilang ke keluargaku, Kak, I tried. Tapi jadinya di kulit aku rusak. Terus kata kakak aku, nggak apa-apa dek. Kebetulan 2 kakakku kan evangelis kan, nggak apa-apa deh. Yang penting Tuhan melihat hati kamu. Jangan sampai iblis memanipulasi pikiran kamu dengan kamu nggak layak nih. No, makanya kenapa kamu rajin-rajin baca Alkitab supaya kamu paham, supaya kamu bisa lawan intimidasi itu dengan firman Tuhan. Gitu. Berarti enggak mudah ya? Nggak mudah Kak Elia. Nggak mudah. Setelah keluar dari sekte itu, kemudian itu berarti baru memulai untuk jadi dancer atau gimana? Aku kalau penari itu sudah dari dulu. Dari umur aku 4 tahun itu aku basicnya balet. Karena mamaku kan selain guru karate dia juga guru senam kan. Gitu. Kalau menari itu dari kecil aku, di umur 4 tahun. Bisa bergabung dengan timnya Agnes itu gimana? Itu karena Agnes yang nemuin aku, menemukan, ya bener sih. Oh ya. Jadi tadinya itu aku lagi GR untuk Krisdayanti. Karena tahun 2000 itu di Trans TV kan ada variety show yang namanya KD Show kan. Nah aku tuh awalnya penarinya Krisdayanti. Pada saat dancer itu GR, si Agnes itu duduk di bangku penonton gitu. Terus dia ngeliat aku di belakang karena kan aku waktu itu baru pindah ke Jakarta kan. Aku tahun 99 itu pindah ke Jakarta. Itu Agnes ngeliat itu, aku mau penari yang di belakang atas itu dong gitu ke manajer aku. Terus manajer aku bilang nggak bisa Nes, itu dia masih baru di Jakarta. Dia masih junior. Jadi manajer aku pada saat itu menawarkan yang senior-senior kan. Terus Agnes bilang, ini yang cerita Agnes. Tapi gue waktu itu maunya elu Le gitu. Jadi dia nyuruh PA-nya dia untuk ke ruang ganti untuk nanya. Ini mungkin sudah jalannya Tuhan kali ya El. Aku pas lagi sendirian tuh di ruang artis itu kan. Aku lagi gitu dandan-dandan tiba-tiba diketok kan. Gitu. Ya masuk aja Kak, aku bilang gitu. Terus ada yang namanya Lea. Iya aku gitu. Kak Lea aku PA-nya Agnes, aku dari manajemennya Agnes Monica. Oh iya kenapa? Dari situlah aku awalnya akhirnya jadi dancernya Agnes. Oke. Gitu. Dan setelah mengikut itu perjalanan hidup juga masih sama atau sudah berubah dalam artian? Sama. Yes. Jadi cobaannya itu luar biasa. Walaupun ya setiap kali aku pulang ke rumah, for me aku tetap menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Ya. Karena inilah manusia. Karena aku mikir gini, kan balance Tuhan. But it's not like that, right? Kan nggak boleh ya, gitu. Makanya yang baik dan yang jahat gitu. Ya, aku tuh menimbang-nimbang dengan caraku, gitu. Nggak apa-apa lah Tuhan. Aku kan toh minggu juga tetap ke gereja, gitu kan. Balance lah hidup aku. Itu pun aku merasa bahwa Tuhan masih tetap sabar dan sayang sama aku. Karena God is love, ya kan? Tetap dia akan mencintai aku dengan segala kekurangan dan kelemahan aku. And I use that. Aku manfaatin. Atau kan juga kamu sayang sama aku. Aku ups and down lewatin cilaka ya, itu bukan karena Tuhan, itu karena perbuatan aku. Aku ngelewatin itu, nangis, balik lagi, tobat, again and again, aku seperti itu. Tapi sampai pada akhirnya aku di titik dimana enggak sih, aku harus bener-bener full sih sayang sama Tuhan, hidup yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Awalnya ya banyak sih teman-teman yang kayak yang gitu-gitu kan, wajar lah ya, so asik lu Le. Tapi dalam hati aku nggak apa-apa sih. Ternyata sejak aku menyenangkan hati Tuhan atau hidup yang berkenan seperti apa yang Tuhan mau,
Elia, berkat aku tuh lebih banyak El. Teman-teman, berkat aku lebih banyak El. Dan itu bener-bener yang kayak mind blowing gitu. Kayak misalnya contoh, aku harus bayar kos. Tadinya aku suka aduh bingung nih gimana minjem apa ini jual ini. Enggak. Setelah aku to the fullest aku menyerahkan diri aku untuk menyenangkan hati Tuhan. Tiba-tiba ada aja kayak Kalea, aku mau transfer sesuatu buat kamu, aku mau blessing kamu. Aku lihat tanggal, ini pas aku harus bayar uang kos. Dari situ kan kayak Tuhan seakan kan gini, ya kan aku selalu pelihara kamu. Asalkan kamu sayang sama aku dan percaya sama aku. Ya benar, karena memang benar kata Alkitab bahwa kita harus mencari dulu kerajaan Allah ya, maka semuanya Tuhan akan tambahkan kepada kita di dalam caranya yang tidak terduga. Betul, dan aku mencari, saling mencari ya, aku percaya sih gitu, bener gak sih Kak Elia? Ya kita gitu harus loh. meresponi di dalam free will kita. Nah aku masih penasaran pada hal yang sekte itu ya. Apakah orang-orang sekte ini sebenarnya percaya Yesus tapi bagaimana atau gimana sih? Di dalam situ tuh ya Kak Elia ada agama-agama yang lain juga kok selain Kristen gitu. Coba, apakah mereka punya pandangan tentang Yesus itu seperti apa? Mereka mocking. Mungkin Iya, apa sih mocking itu? menghina. Menghina. Salah satunya adalah yaitu di dalam ruangan biasa kami suka worshiping itu ada fotonya Tuhan Yesus. Segede postcard gitulah fotonya. Tapi gambarnya Tuhan Yesus sedih gini. Dengan mahkota durinya tuh sedih. Terus aku nanya, "Kak, kamu kenal sama dia?" Ini ngomong ke sih? Aku ngomong ke leadernya, ke leadernya sekte ini. "Kak, kamu kenal sama dia?" Terus dia menyeringai. "Siapa sih di bumi ini yang tidak tahu dia?" Gitu. Dia nggak bisa nyebut Jesus ya, nggak bisa. "Oh, berarti kamu juga tahu. Pada saat dia disalib, aku ada di sampingnya. Berarti kan dia iblis." Gitu. Oh, terus kita kayak wah keren ya gitu. Buat kami pada saat itu keren ya, padahal tidak ya teman-teman, tidak. Oke. Jadi mereka cuma sebatas menghina. Ya, tapi mereka juga mengakui. Ingat, aku pernah nanya gini, kamu berani nggak sama dia? Tidak ada satupun makhluk di bumi ini yang berani sama dia. Jadi semua itu takut sama dia. Segala makhluk yang bernyawa itu tunduk dan takut sama dia. Itu iblis loh yang ngomong. Di dalam sekte. Spoilernya, yes. Ya, jadi begitu ya. Jadi memang mereka itu tahu juga bahwa dia berkuasa. Tapi mengapa sih mereka tidak mau percaya kalau mereka tahu bahwa Yesus itu yang berkuasa? Nah itu kenapa ya Kak ya? Padahal kan mereka sudah tahu kan. Iya. Tidak ada satupun makhluk hidup di bumi ini yang berani. Itu kalau di Alkitab itu Tapi gimana ya, Kak? sepertinya itu menjadi benar karena dari dalam diri iblis itu udah nggak benar. Seperti iblis itu kan ketika ketemu dengan Tuhan Yesus dia berkata apa ketika Tuhan Yesus mengusir setan? Apakah engkau datang untuk membinasakan kami sebelum waktunya? Dia tahu bahwa Yesus itu yang berkuasa atas dia, tapi dia memang tidak punya kemampuan untuk bertobat karena dia udah Thank jatuh. you Kak Elia. Ini loh makanya kenapa aku senang bertemu dengan Kak Elia Myron. Jadi memang dia sehingga orang-orang yang dirasuki sama dia itu juga tidak tahu dia berkuasa tapi tidak mau percaya, tidak mau mengikut dia karena iblis itu udah seperti itu kodratnya gitu. Ya, bahaya ya. Jangan sampai kita seperti itu ya Kak. Please, no. Oke. Yang Nah, jadi setelah keluar dari sekte itu pada akhirnya bertemu dengan Kristus, lalu apa berarti dibaptis sudah atau? Aku udah dibaptis. Lea itu nama baptis aku. Oke, itu gimana perjalanan kebaptisan tuh bagaimana? Sebelum dibaptis kan aku ngelewatin proses pelepasan kan, eksorsis. Nah itu tuh yang berat itu. Itu selama 3 bulan itu nonstop itu. Aku pelepasan sama guru sekolah yang handle aku pada saat itu Tante Olin, Tante Marga, itu dua orang itu guru sekolah minggu aku. Dan ujungnya itu pada saat si kuasa gelap yang terakhir itu aku nggak tahu itu guru sekolah minggu aku tuh yang nyatet nama-namanya. Itu sepertinya nggak mau keluar, Kak Elia, gitu. Yang aku masih ingat banget si suara kudus itu ngomong kayak gini. Nanti kamu akan dibawa ke satu tempat di Malang. Nanti kamu akan ketemu dengan hamba Tuhan lah yang akan membantu kamu untuk melepaskan roh-roh jahat yang terakhir itu. Nah ternyata namanya Om Anton Tuanakota. Beliau sekarang udah nggak ada sih, udah meninggal. Nah itu posisinya di
I3, Institut Injili Indonesia Oke. yang ada di Kota Malang. Jadi proses dari Surabaya ke sana itu kan naik bus kan. Itu selama aku di dalam bus itu aku ngelewatin pergumulan sama iblis. Sebelah kiri itu iblisnya ngomel terus nih. Wah pokoknya yang memanipulasi dan mengingat masa lalu aku tuh nggak layak. Pokoknya yang Intimidasi lah. yes, berisik sampai aku teriak itu Kak. Terus diusir sama drivernya. Itu yang di belakang itu turun sekarang juga. Itu mengganggu gini-gini. Terus kata si guru sekolah minggu, maaf Pak, ini lagi sakit, ini lagi demam. Karena kan nggak mungkin kan ngomong lagi kemasukan atau apa kan nggak mungkin kan. Iya kan gitu. Ya oke, tapi jangan jangan berisik ya apalah. Ya nggak bisa lah gitu kan. Sampai akhirnya sampai di depan I3 masuk dan ketemu sama Om Anton Tuana Kota. Itu udah itu yang prosesnya itu udah yang itu hanya guru sekolah minggu aku yang bisa menceritakan dengan detail. Tapi di situ Karena kakak waktu itu sudah dalam ya, keadaan aku yang nggak tahu deh yang bisa detail itu dan 2 guru sekolah minggu aku masih hidup loh sampai sekarang masih ada. Oke. Jadi Gitu. kesaksian ini bisa ditahu dari mereka juga Yes. gitu ya. Baru setelah belajar dari situ lalu masuk baptisan. Baptisannya itu to be honest aku nggak inget ya durasinya berapa lama setelah itu. Tapi setelah itu. Tapi setelah itu karena di dalam ruangan pelepasan itu ketika roh yang terakhir keluar aku bisa berbahasa roh Kak Elia. Gitu. Itu aku gini ngeliat ke Om Anton, terus Om Anton berlinang air mata kayak oh terima kasih ya Tuhan Yesus. Aku bingung kan. Terus dijelasin itu kamu berbahasa roh. Itu setelah baptisan iya. ya? Oke. Sebelum baptisan. Sebelum baptisan. Masih di dalam I3 itu. Oke. Aku nangis kan, ini apa? Sebenarnya diartikan sama anaknya Om Anton Tuana Kota, cewek. Dia mengartikan tapi aku nggak usah di sini ya menjelaskan artinya apa. Cuman artinya tuh menguatkan aku Elia. Oke. Gitu. Pokoknya menguatkan aku lah, yang membuat aku kayak oh my god, ternyata bukan hanya aku ya saudara-saudara, tapi kita semua itu kesayangannya Tuhan. Intinya itu. Tuhan tuh nggak akan ninggalin kita, akan menyertai kita selamanya. Itu salah satu dari arti dari bahasa roh yang diucapkan. Oke, yang diartikan itu. Yang diartikan. Oke. Nah, setelah baptisan apakah hidup ada yang berubah atau bagaimana? Berubah. Oke, berubah. Ada yang berubah. Tapi, nah ini, iblis itu kan pasti ingin merusak gambarannya kan, gambarannya Tuhan kan. Nah aku melewatin itu Kak Elia, karena kan apalagi aku di dunia entertainment ya, ujiannya itu super duper berat kan, gitu. Semuanya kan pasti tentang siapa gue, ya kan, gitu. Nah keakuan lah. Keakuan betul Kak. Jadi aku melewatin itu gitu. Sedangkan aku kemarin sempet dengar dari siapa ya? Dari salah satu pastor Johnny Cheng kalau nggak salah. Dia mantan gangster kan dari LA. Dia bilang bahwa di Alkitab ditulis kalau Tuhan itu menciptakan kita itu bukan untuk jadi idola. Betul. Tapi justru kita semua itu worshiping God. Bener ya Kak ya? Di Alkitab ditulis itu. Nah itu akhirnya membuat aku kayak, kedagingan aku kayak, tapi aku pengen Tuhan punya fans, bener dong pada saat itu ya. Aku pengen orang terus kayak Tuhan, kamu kan sudah pernah ngelewatin semua itu, gitu. Aku izinkan semua itu, aku kasih semua itu buat kamu. Dan keluar kalimat dari mulut aku, tapi kalau full ikut kamu Tuhan nggak keren. Dan itu ternyata menyakiti hati Tuhan. Dan akhirnya aku ditabok sama Tuhan suatu saat aku sakit, yang aku pernah cerita sama kakak kemarin kan, aku jatuh sakit, aku ngalamin suatu hal yang membuat aku akhirnya nangis di depan dokter sama suster. Aku bilang, kata dokternya gini, nggak apa-apa Kak gitu, nangis aja, ini memang sakit kalau dijahit. Bukan, aku nangis bukan karena sakit dijahitnya, tapi karena aku tahu aku ngelewatin ini karena kecerobohan aku, karena sekali lagi aku jatuh dan lebih memilih dosa daripada mau menyenangkan hati Tuhan. Dan aku bilang, dokter, this is the last time, enough lah, aku bilang itu, udah cukup lah. Kelingking aku hampir putus Kak. Walah. Kalau putus kan aku udah nggak bisa nari kan, Iya. cacat kan gitu. Itu bener-bener mungkin ya, bukan mungkin sih Tuhan. Oke, krek digituin kali ya kayak oh Tuhan ini nggak bisa nari. Aku udah kayak gitu tuh.
Ya, yang tadinya kita menginginkan kita hebat di tarian itu Tuhan patahkan ya. Biar kamu ingat aku, tetap ingat aku gitu. Ya memang kadang Tuhan tuh begitu. Udah terlalu bandel aku. Iya. Tuhan tuh memang perlu kan tuh Tuhan berkata dalam Alkitab, barang siapa yang kukasihi ya kuhajar dan kutegur. Terima kasih Tuhan. Jadi kalau Tuhan menghajar dan menegur kita itu ya dia adalah tanda Karena dia sayang. Iya, dia karena sayang kepada Karena kita sayang sama manusia kita. ya gitu. Nah, berarti setelah baptisan pada akhirnya ada hal-hal yang berubah terkait dengan bagaimana kita melihat masalah yang tadinya Kak Lea, wah ternyata ada keinginan-keinginan tertentu, tapi ketika masalah itu datang dia melihat bahwa ini adalah cara Tuhan untuk memberitahu kehendaknya dan kasihnya. Ya, dan akhirnya aku mulai berani dan ya berani sih untuk bilang enggak thank you. Misalnya ada yang ngasih minum atau apa, no thank you. Dan akhirnya teman-teman aku siapapun itu sudah menghargai keputusan aku. Kayak sorry Le, aku nggak tahu lo udah nggak, it's okay, nggak apa-apa, aku bilang gitu. Terus jadi ya itu tadi yang tadinya aku takutkan kan, kayak aku nggak akan punya temen, aku dianggap ternyata enggak. Aku nggak keren lagi. Iya gitu. ternyata no Kak Elia, itulah ya Tapi manipulasinya. dengan adanya kesaksian seperti ini itu lebih keren dari apapun. Tuhan Yesus luar biasa ya. Tapi bagaimana mulanya sehingga memberanikan diri untuk bersaksi, untuk mau memberi kesaksian itu apa yang membuat itu bisa? Yang minta aku untuk bersaksi itu Om Anton Tuana Kota. Oke. Gitu. Dia bilang gini, di hari selanjutnya setelah aku udah sadar menerima kasih Tuhan Yesus mula-mula itu, kamu bersaksi ya, Nak, gitu. Apa itu? Kan aku nggak ngerti kan? Apa itu? Kamu bercerita tentang ini? Nggak mau tadi aku, karena kan luka lama kan. Aku bilang aku nggak mau, Om Anton, aku malu nanti gini. Ini kan harus bercerita. Nanti kamu berdoa, minta Roh Kudus yang bimbing kamu. Ya. Gimana caranya? Jangan dipikirkan, Roh Kudus yang akan bimbing kamu. Membantu kita. Yes. Ada memang ayat Alkitab berkata Roh membantu kita untuk berdoa ya dalam Roma. Ada ya Kak itu. Ada. Makasih ya Roh Yesus. membantu kita untuk berdoa atas kelemahan kita sehingga dengan demikian Roh juga membantu kita bersaksi karena kita untuk mengatakan Yesus itu kesaksian dari Roh Kudus loh. Kan Tuhan Yesus berkata kalau Roh penolong, Roh penghibur itu datang, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi kalau kita mampu bersaksi tentang Yesus, itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Bukan dari diri kita sendiri orang berdosa ini. Ya. Kita ini apa sih? Amin, 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 amin. Enggak berarti sebenarnya. Kita hanya yang kotor, yang tidak berguna, yang sedang dianggap dan dilayakkan Tuhan. Jadi kita jangan menyia-nyiakan kasih karunia itu. Setuju kan. Oke. Jadi sekarang dalam hidup enjoy ya, jalan. Happy. Percaya dengan Tuhan. Very happy. Kadang orang masih yang ya orang awam kan pasti bertanya kan, kok banyak tatonya? Ya aku akan bersaksi seperti yang aku kesaksian sekarang gitu. Aku tetap melewati semua itu, tapi akhirnya di titik dimana aku sudah benar-benar udah nggak menaruh kaki aku di dua sisi. Aku sudah ada abu-abu lagi. Yes, no. Aku udah yang oke, aku di sini dan aku bangga. Oke. Gitu. Dan aku tetap punya teman kok. Baru mau tanya itu. Tetap banyak yang dengan sayang. lingkungan tetap ya. Tetap banyak yang sayang sama aku. Oke. Tapi ada juga nggak yang melihat dengan adanya Kak Lea semakin dekat dengan Tuhan, ada nggak yang nggak suka gitu? Ada, tapi aku nggak mau baper ya, karena ya itu tadi aku tidak mau jadi batu sandungan gitu. Jadi walaupun aku kan suka live TikTok ya Kak, jadi live TikTok kehidupan yang di atas dunia maya. Nama akunnya apa kalau boleh tahu? Lea.tikoalu. Tiko Alu ya. Tiko Alu. Oke. Jadi selama aku live di TikTok, kalau aku kesaksian di situ, walaupun di dunia aslinya pun in real life aku juga sama. Karena aku tahu, Lea kamu jangan jadi batu sandungan ya. Jangan cuman ini gini-gini pas di sini ternyata kamu wah gitu. Itu pun juga Roh Kudus yang mengingatkan ke aku gitu. Jadi kalau aku kesaksian di live TikTok pun Roh Kudus selalu bilang ini, yang ini jangan dijawab. Oke. Maaf ya teman-teman, aku bilang ini aku nggak jawab ya karena terlalu ini, aku bilang itu. Makanya tuh aku kalau live TikTok pun sebelum mulai aku pasti gini, Tuhan Yesus temenin Lea untuk live TikTok gitu. Jadi biar bukan keakuannya gitu. Iya, betul. Jadi sekarang menjalani hidup dalam pertobatan dan dalam proses perjuangan iman ya. Itu selalu akan kita selalu tetap berjuang dalam iman. Tapi tentang bagaimana Tuhan mengubahkan, membawa kita dari hal yang gelap kepada terang, itu adalah journey yang harus kita apresiasi. Betapa baiknya Tuhan dan juga bagaimana penyertaan Tuhan. Yes. Oke.
Ada pesan Kalea kepada teman-teman dari kesaksian ini? Apa yang mau disampaikan? Kalau kamu berdiri di tempat di mana ada Tuhan Yesus, yang tadinya aku kira itu nggak akan keren, ternyata salah teman-teman. Salah, karena aku merasakan berkatnya Tuhan Yesus luar biasa, di luar dari akal pikiran aku, dan ternyata pemikiran aku yang tadinya kalau aku ada di sini aku nggak bakalan keren, itu adalah manipulasi daripada iblis. Ini nih yang sering banyak dialami anak muda. Anak muda sekarang yang termasuk kita-kita ya, yang pernah hidup dalam hawa nafsu ini, itu adalah butuh validasi, butuh diakui agar terlihat, mencari jati diri. Benar Kak? Jadi Benar. apa pesan buat anak-anak muda yang mencari jati diri hingga pada akhirnya mengorbankan kebenaran Tuhan kita? Jadi anak Tuhan itu keren. Keren. Itu yang paling keren ya? Yes, paling keren. Dan bonusnya banyak. Iya, oke. Bonusnya banyak. Damai sukacita, kesehatan, ya kan? Joyful, banyak temen. Sukacita yang tak terlukiskan ya? Tak terlukiskan. Every single second loh. Iya, iya. Benar. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi Kalea dari kesaksiannya yang pernah hidup ya dalam yang gelap. Ya kita semua pernah hidup dalam gelap, termasuk saya juga. Tapi ketika kita diberikan, ditumpahi oleh anugerah dan belas kasihan Tuhan, kita dipertobatkan, kita dirubah oleh Tuhan, dan sekarang masih tetap berproses menuju kepada akhir iman. Dan untuk anak-anak muda, jangan merasa tidak keren ketika ikut-ikut sungguh Tuhan. Kalau sungguh-sungguh ikut Tuhan justru makin keren ya. Makin keren. Dan kan iblis nggak mau ngeliat kita keren kan? Sorry. Dia memanipulasi kita dengan hal-hal yang palsu ya. Iya, aku suka banget itu kalimatnya, betul Kak Elia. Dengan sukacita yang palsu. Ya ada satu ungkapan yang terkenal yang mengatakan bahwa seperti bunga bangkai, kalau kamu sirami parfum sewangi apapun dia tetap bau. Jadi orang kalau hatinya tidak berdamai dengan Tuhan, dia cari kedamaian di dugem lah apa dengan cara uang apa segala macam, dia nggak akan bisa bersukacita karena dari dalam nggak sukacita. Tapi seperti bunga, dia bunga melati yang wangi sekali. Tapi ketika ditutupi dengan cairan apapun, dia diperas seperti apapun, dia akan semakin wangi, semakin wangi. Itu sukacita yang dari dalam. Jadi kita harus perbaiki sukacita dari dalam. Karena Tuhan kita bersabda loh, Aku yang lemah lembut rendah hati, kalau datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepada jiwamu. Aku mau Tuhan Yesus. Iya kan? Yes, jadi kelegaan jiwa itu hanya ada pada Tuhan. Jadi anak-anak muda jangan cari kesenangan dunia untuk buat kamu keren loh. Karena Kalea pernah di dalam dunia entertainment, tapi tidak jauh lebih keren daripada ketika ikut Tuhan. Amin. Betul kan? Amin. Iya. Dan sekarang kita lihat dari kesaksian Kalea, dia hidup dalam pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan yang luar biasa, dan banyak Tuhan yang akan lakukan di dalam panggilannya selama kita hidup. Amin. Ya. Thank you Kalea. Sama-sama. Sudah bersaksi di channelnya kita. Semoga kesaksian ini dapat menyasar anak-anak muda yang terasosiasi dengan indahnya dunia. Jangan sampai menunggu apa yang Kak Lea alami digambar-gambar dulu. Tapi harus mengikut Tuhan dalam kerendahan hati. Ya, kita akan ketemu lagi dalam sesi selanjutnya. Terima kasih, saya Elia Maren dan Kak Lea. God bless you Kak Elia. Kak Lea apa tadi? Tiko Alu. Tiko Alu. Pamit undur diri, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.